Selamat siang semuanya ya. Selamat siang. Wih, pada semangat semua ya. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa. Pada asana. Baiklah Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan yang masing-masing, dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk. Oke, gimana nih? Masih semangat? Terus ya. Harus semangat ya. Jadi pelajaran kita ini selalu jam terakhir. Jadi ya gimana ya? Ada ya? Ya. Jangan saja ada yang tidur nanti di belakang. Oke. Hari ini sebelum kita lanjutkan materi yang kemarin yang membahas minggu lalu ya, membahas freelance. Jadi apa namanya? Sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, Pak absen dulu ya. Siapa kira-kira tidak hadir ini? Mungkin kedua kelas sudah bawa datanya ya. Mungkin sudah ada yang di WA atau gimana. Oke, Dewa Gede Indra Permana. Hadir. Dewa Gede Dwi Anggika. Hadir. Wih, wocok dia. Oke, Dewa Gede Agung Rianda Pasudewa. Mohon izin, dia izin Pak, ada keluar gini Pak, keluar kabupaten Pak, Oh. ada nikahan saudara. Oh izin, oke. Udah di Sudah sampaikan tadi suratnya, ya? sudah. Oke. Gusti Murah Kris, saudara. Hadir. Hadir. Andika Bagas Sanjaya. Hadir dong Pak. Andika udah. Dewa Gede Pratama Yasa Putra. Hadir Pak. Hadir. Dewa Gede Indra Gunasta. Hadir Pak. Ida Bagas Gede Nirbaskara. Hadir Pak. Oke, ketua kelas. Ya Pak. Jasi Davi Tri Saputro. Hadir. Hadir. Jessica Ega. Hadir Pak. Hadir. Ridwan Awali. Ya. Ada kegiatan di OSIS. Oh, kegiatan OSIS. Ya. Oke, berarti masih di bawah ya. Ya, bisa Pak. Jessica Armando. Hadir Pak. Hadir. Juan. Hadir hadir. Woi, hadir. Kusuma Surya Dharma. Hadir Pak. Hadir. Ibu To Eka Suryaniati. Hadir. Hadir. Jadi suaranya jadi nggak ada tangannya kemana nih? Oke. Putu Ayu Eriana Putri. Hadir Pak. Hadir. Muhammad. Siapa nih? Sahrus Bagas. Sama juga Pak, ada kegiatan Oh, di OSIS. Diosis. Ya. Ya, mungkin nanti menyusul ya. Ya. Naufal. Hadir Pak. Oke, Naufal ada. Isya. Hadir Pak. Riko Septiawan. Izin Pak, ada nikahan juga kebetulan Pak, saudaranya Pak. Oh, ini Iya, musim Pak. nikah ini ya. Nikahan, Pak. Izin ini. Dua orang. Sania Lucy. Dewa Gede Agung Wahyu Sentana. Hadir Pak. Gusti Ayu Febri Suari. Izin. Izin kemana? Ngaben Pak. Oh, ada ngapain ya? Komang Agus Dharma Wijaya. Hadir Pak. Putu Agus Eka Wirajaya. Hadir Pak. Hadir. Siapa lagi nih? Gede Astama Putra. Pertama, izin dia Pak, ada kegiatan di keluarganya Pak. Oh, izin juga nih. Wah, hari ini banyak izin ya. Kadek Putra Werdiasa. Izin dia ada ngaben Pak upacara Oh. nenek ini. Masa ini Komang Adit Prawasa. Izin lagi Pak. Wah, izin juga nih. Jangan-jangan satu RT RW ini, satu Banjar ini. Ibu To Angga Triasa Putra. Hadir. Lo Ayu Indi. Hadir. Hadir. Ini Nyoman Putri Ningsih. Depan monitor yang kelihatan jadinya dia. Oke, Indra Purnama. Izin. Izin Pak. Izin juga. Ya Pak. Oh, ada acara juga. Oke. Komang Bisma. Hadir. Ini sudah hadir. Nabila. Hadir. Ini foto Ari Santika Putri. Hadir. Hadir. Siap. Putu Murah Wira Sandi Yoga. Sakit. Sakit. Oke. Baik. Ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Wih, banyak juga nih 9 orang nih kalau hari ini. Wih, ini tumben ya. Biasanya kalau pelajaran Pak ini full kelasnya. Ya mungkin lagi ini ya sedang ada acara keluarga jadi nggak bisa ya. Oke, semangat ya. Harus semangat ya. Jadi sebelum kita lanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu, itu kan ada filan ya. Itu ada filan. Jadi sebelum lanjut lagi, masih ingat gak filan itu apa? Ingat gak? Filan itu apa? Masuk, keluar, apa masuk bentar? Masuk bentar. Oke. Saya mau cewek, Nabila. Filan adalah sekumpulan perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN dan dikonfigurasikan oleh perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya, seolah-olah berada di saluran yang sama. Oke. Bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi seolah-olah ada di jaringan yang sama seperti itu. Yang lain ada menambahkan atau pas? Pas. Kalau sudah bilang pas itu berarti gimana ya? Berarti nggak ada jawaban lain ya? Oke, perhatikan di depan ya. Oke, sebentar. Mana ini tayangannya? Oke, perhatikan di depan. Jadi bilang sekumpulan perangkat. Perangkat apa? Perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN yang dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak sehingga seolah-olah berada di saluran yang sama. Nah, itulah VLAN. Jadi apa namanya? Jadi jaringan tersebut yang LAN tadinya dijadikan satu jaringan, itulah yang disebut dengan VLAN. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Oke. Kalau bisa, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Oke? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Mau potong ya? Siap. Oke, sebentar dulu. Siap? Kelihatan? Jelas ya? Oke. Dari tujuan pembelajaran yang hari ini, minggu lalu kita sudah belajar teorinya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, sekarang kita belajar yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengkonfigurasi VLAN. Berarti dapat mengkonfigurasi VLAN. Praktek ya? Iya, Pak. Oke. Terus peserta didik mengkonfigurasi VLAN-nya itu dengan benar. Peserta didik dapat menguji hasil konfigurasinya. Materinya sudah jelas, konfigurasi VLAN dan menguji hasil VLAN sendiri. Nah, modulnya kan sudah Pak bagikan di minggu lalu, sudah langsung Pak share. Jadi kalian sudah paling tidak harus sudah membacanya seperti apa. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang nanti kita pelajari selama beberapa pelajaran ke depan ini, tujuannya kita bisa mengkonfigurasi, berarti itu dengan alat. Nah, oke. Selanjutnya, perhatikan ke depan. Waduh. Seger nggak gambarnya? Lapar saya, Pak. Lapor saya, Pak. Apa yang di depan ini? Ada yang melihat selain gambar pisang? Banana. Ada, Pak. Apa bedanya banana dengan pisang ya? Beda, Pak. Beda? Beda bahasa? Ya. Oke. Yang di depan kalian perhatikan itu apa? Gambar pisang. Pisang apa gambar pisang? Gambar pisang. Pisang apa gambar pisang? Gambar pisang? Ya. Yakin? Yakin. Kalau pisang kan ada wujudnya, Pak. Wih, kalau pisang itu ada wujudnya. Kalau ada wujudnya itu bahaya. Mungkin Andika nanti bisa hamil pisangnya. Oke, kira-kira ini. Kenapa Pak tampilkan gambar pisang di depan?
Siapa yang mau menjawab? Kalau kan? Tenang, ayo. Siapa? Cuma satu orang aja nih. Suka pisang, suka pisang, suka pisang. Suka pisang juga. Oh iya, Pak. Oke. Ladies first ya. Ladies first. Siapa ya? Dibaca lagi. Ayo. Siapa lagi? Oke, siapa? Oke. Ya, silakan dibaca. Itu merupakan sebuah gambar pisang. Gambar pisang bisa dikirimkan melalui jaringan. Semua gambar pisang? Itu bukan sebuah gambar. Oh, gambar ya? Ya. Gambar ya? Ya. Gambar pisang. Jadi itu bisa dikirimkan Bisa dikirimkan melalui jaringan. melalui jaringan. Ya. Jadi yang menyebutkan buah pisang itu ada wujudnya. Jadi kan nggak bisa dikirim dalam jaringan ya? Gambar itu saja yang bisa dikirim seperti itu. Ya, bagus. Terima kasih ya. Terus kita lanjutkan lagi. Sebentar ya. Ini gambar pisangnya biar nggak standby di depan nanti. Nanti kalian bisa fokus semuanya nanti. Oke. Sekarang untuk apa namanya? Sebelum jauh lagi pembelajaran kita, Pak sedikit mereview lagi yang tadi kan Pak tanyakan pilar. Dari konsep dan prinsip pilar yang sudah kita pelajari minggu lalu, siapa yang masih ingat mereview lagi materi yang kemarin? Ada yang ingat? Ayo, ngacung tangan kalau ada yang masih ingat. Ayo. Siapa? Tadi ke belakang aja terus ya, saya mau ke depan sekarang. Oke, Dewo, silakan Dewo. Baca yang keras Dewo, biar didengar sama temannya. Prinsip utama pilar adalah semua device yang berada pada suatu LAN berarti berada pada suatu broadcast domain. Semua broadcast domain mencakup semua device yang terhubung pada satu LAN, di mana jika salah satu device mengirim frame broadcast pada semua device yang lain akan menerima kopi dari frame tersebut. Oke, itu yang didapatkan dari pelajaran minggu lalu. Itu prinsipnya ya. Oke, terima kasih Dewa ya, Dewa Indra ya. Oke, berikutnya ada lagi. Saya pilih yang paling pojok. Anggika, biar gak kantuk dia ya. Oke, Anggika silakan dibaca. Oke, seperti sebelumnya kan yang dibahas itu VLAN. Jadi saya mau menjelaskan lagi sekali. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang menggabungkan beberapa lokal area network dalam suatu switch secara virtualisasi. Konsep VLAN mempunyai tujuan yang sama seperti subnetting, yaitu mengelompokkan beberapa perangkat komputer. Menggabungkan beberapa perangkat komputer, itu prinsip kerja VLAN-nya. Oke, terima kasih Anggika. Jadi itu ya yang bisa direview. Berarti sudah apa namanya? Sudah ada ya yang melekat teorinya untuk bekal kita praktek hari ini. Oke, sekarang tolong perhatikan. Tolong perhatikan ya. Ini ada beberapa tayangan, ada satu ya? Bukan beberapa. Nanti kalau beberapa nanti kayak enakan kalian nanti gak jadi belajar, kita nobar jadinya nanti ya. Oke. Tolong diperhatikan. Sebentar ya. Karena dia akan membangun. Oke, diperhatikan ya. Ini video dari Kita mempunyai biar ada gambaran kalian support yang nanti mengkonfigurasi spesifikasinya VLAN. kecil, Nah, maka ini tidak tolong disarankan diperhatikan menggunakan dari switch. topologinya, dari cara kerjanya. Oke, untuk topologi Suaranya jelas? yang kedua, Jelas ya? jadi kita menggunakan dua router. Router yang pertama kita fungsikan sebagai gateway internet atau sebagai router. Kemudian router yang kedua kita fungsikan sebagai switch. Nah, sebenarnya di dalam produk Mikrotik sendiri sudah mempunyai yang namanya switch OS, tetapi karena yang kita punya adalah router, itu juga bisa kita gunakan sebagai switch dengan catatan dia ada yang namanya fasilitas atau spesifikasinya switch. Alurnya tolong perhatikan ya, alurnya Sehingga diperhatikan. proses untuk pengambilan keputusan VLAN itu dilakukan di switch chipnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk di routernya Ether 1 kita hubungkan ke internet, kita gunakan DHCP client. Kemudian Ether 2
kita fungsikan sebagai port trunk atau port penghubung antara router ke switch. Di switchnya kita hubungkan ke Ether 1. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi dua VLAN. VLAN yang pertama VLAN 10 dan yang kedua adalah VLAN 20. Nah, VLAN 10 ini kita buat atau kita assign di Ether 2 dan Ether 3 yang ada di switch. Jadi Ether 2 dan Ether 3 ini dia adalah VLAN 10. Sedangkan Ether 4 itu adalah VLAN 20, di mana dua VLAN ini memiliki range IP yang berbeda. Kalau VLAN 10 dari 192.168.40.10 sampai 40.50, sedangkan untuk VLAN 20 60.10 sampai 60.50. Jadi seperti itu yang perlu dipersiapkan. Jadi kita membutuhkan dua router. Yang pertama berfungsi sebagai router, yang kedua berfungsi sebagai switch. Nah, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Sekarang Oke. Dari layar video tadi ada berapa router yang kalian perlukan? 2. 1 Router. Yang kedua switch. Apa itu? Jendela. Oke, tolong dikondisikan. Jadi kita perlu dua ya. Yang pertama itu router, yang kedua itu router yang difungsikan sebagai switch. Angika, tolong jendelanya dikunci biar tidak mengganggu. Saya buka aja kok. Boleh dibuka saja biar tidak ini mengganggu. Oke, sudah? Jadi perlu dua kan? Oke, dalam praktek hari ini nanti kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok, 36 ya jumlah kalian. 36 nanti satu kelompok itu ada 2 anggota. Satu kelompok ada 2 anggota. Jadi ada berapa ya kira-kira? 18 ya? Ada 18 kelompok. 18 kelompok nanti dibagi lagi gelombang 1 sama gelombang 2. Karena lihat kita tidak mencukupi untuk 36 siswa praktek sekaligus. Nanti yang ada bukan praktek. Tapi rusuh jadinya nanti ya. Oke. Tolong perhatikan lagi di depan. Ini Pak tayangkan pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya tolong perhatikan. Muncul lagi kabar pisang. Oke, kelompok 1. Perhatikan ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ini pembagian kelompoknya sudah Pak tentukan ya, jadi nggak ada yang komplain ya. Ini sudah Pak bagi sama rata. Jadi sudah isi yang bisa, isi yang masih belajar. Nah seperti itu. Jadi yang kelompok 1 ada Dewo, Gede Indra, Permana. Dewonya Andika Bagas Sanjaya. Wah, partner ya, udah langsung berdampingan duduknya. Oke, Ida Bagus, Gede, Nis. Siapa nih? Nirbas sekarang Mulia. Oke, ketua kelasnya. Belepotan nih baca namanya. Dewo, Gede, Indra, Gunasta. Oke, berdampingan juga nih. Dewo, Gede, Dwi, Anggika, Ojo. Lo, Ayu, Indi. Oke, wah Ojo ini berdua. Benar ya? Oke. Nanti kita ini intermezzonya. Jesse Davi, terus Angga. Itu kelompok 4. Kelompok 4 ya. Yang tadi Anggika sama Lo, Ayu, Indi itu kelompok 3. Jessica Ega. Nanti kelompoknya dengan Putri ya. Oke, dengan Putri. Terus ada Kusuma Surya Dharma. Kelompoknya nanti dengan Juan, itu kelompok 6. Terus Niputu Eka Suryaniati dengan Ngurah Kris, itu kelompok 7. Kelompok 8 ada Putu Ayu Eriana Putri dengan Naufal. Oke, Naufal. Itu kelompok 8. Kelompok 9 ada Sania Lucy dengan Dewo Gede Pratama Yasa Putra. Oke, itu yang kelompok 9. Berikutnya kelompok 11. Kelompok 11, silakan simak di depan. 10 Pak. Wih, 10 ya? Fokus berarti kalian. Tidak terskip ya. Oke, kelompok 10 itu ada Rian dengan Armando. Kelompok 11-nya ada Isya sama
Riko. Terus ada kelompok 12 ada Gede Agung Wahyu Sentana dengan Gusti Ayu Febri. Suari kelompok 12, kelompok 13-nya ada Dharma Wijaya dengan Eka Wirajaya. Kelompok 13. Kelompok 14 ada Astama Putra, Kadek Putra Werdiasa itu 14. Terus ada Komang Adit Prawasta dengan Angga dengan Triasa Putra. Terus ada Nyoman yang kelompok 16 ada Ninyoman sama Purnama. Yang kelompok 17 ada Bisma sama Putri. Terus ada Niputu Ari Sandika Putri dengan Putu Ngurah Wira. Oke, perhatikan. Jadi tadi ada tempatnya yang ijen dan sakit. Tolong diinformasikan karena yang praktek hari ini kelompok 1 sampai 9. Ya, biar turun dulu 1 sampai 9. Jadi yang 10 sampai 18 nanti kita atur deh, ya. Jadi tak mungkin di sini 36 siswa semuanya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Jadi kelompok 1 sampai 9, kelompok 1 sampai 9 itu ada di dalam kelas di lab. Yang kelompok 10 sampai 18 silahkan belajar dulu di luar tentang VLAN dan konfigurasi VLAN-nya. Kalian bisa modulnya itu kan sudah ada buku juga sudah ada di modul di GC sudah Pak upload. Silahkan dibaca dan disimak dulu cara konfigurasinya itu seperti apa. Silakan yang kelompok 10 sampai 18 silakan. Yang 1 sampai 9 dia sendiri doang. Silakan keluar dengan tertib ya. Jangan ribut. Silakan. Kalau ada bawa buku paket, bawa modul silakan. Jangan bawa tas ya, nanti kalian pulang langsung. Oke, silakan. Di pojok baca atau di perpus boleh ya. Nanti kalau dicari sama ketua kelasnya biar mudah cari. Oke. Sisanya perhatikan untuk pembagian kelompoknya. Biar ada urut lagi. Kelompok 1 di depan, 1, 2, satu kelompok itu 2 misi, 2 siswa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang di sini 5, udah 6, 7, 8, 9. Jadi U ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan duduk berkelompok dulu. Jika ada yang bawa kabel silakan dibawa langsung di tempat duduknya ya. Silakan. Kalau Daphne, kita tolong Ustaz Daphne, kita tolong kursi yang tidak terpakai, tolong ditumpuk rapikan aja dulu di tengah-tengah, boleh Daphne? Iya Pak. Rapikan di tengah-tengah. Dibantu Andika. Pernama tolong dibantu Pak. Jika kursinya masih ya. Tunggu sebentar ya. Biasakan kalau tidak ada siswa yang bekerja terlebih dahulu, Bapak akan sampaikan prosedur pakainya. Jadi komputernya saja dulu dinyalakan. Oke. Sudah? Perhatikan dulu semua. Kalau komputer sudah menyala, tolong semua menghadap ke depan. Sudah? Perhatikan sekarang. Yang pertama, alat dan bahan. Jadi kalian menggunakan 2 router. Di mana satu sebagai router, lagi satu router itu kalian fungsikan sebagai switch. Seperti tadi tayangan video di depan. Jadi perhatikan. Terus skema topologi jaringannya disesuaikan, ya, dengan yang tadi ditampilkan di depan. Nanti juga Pak akan bagikan untuk skema dan topologinya seperti apa. Jadi kalian ikuti seperti itu, ya. Tapi kalian kondisikan juga jika interface routernya ada ada error atau tidak bisa digunakan.
silakan dikondisikan. Misalkan kalau kalian menggunakan interface 1, ini kalau tidak nyala dan tidak terdeteksi di jaringan, kalian bisa mengambil alternatif solusinya ke interface yang lain. Jadi nanti tolong disampaikan. Terus topologinya sudah, alur jaringannya seperti apa, disesuaikan. Karena kita bekerja dengan jaringan, alat, kita tidak tahu sekarang dia normal, berfungsi dengan baik, sebentarnya bisa jadi error. Itu tolong diperhatikan. Seperti yang disampaikan tadi, ada router dan difungsikan router itu sebagai switch chip. Switch-nya, karena kita tidak punya switch Minix ya. Jadi kita fungsikan router ini sebagai switch chip. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, mungkin ada yang sudah baca modulnya, karena kita menggunakan router yang kita fungsikan sebagai switch chip. Mungkin kalian sudah ada yang sempat mau baca sebelumnya kemarin. Ayo, dari kelompok apa nih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan sampai kelompok 9. Ada nggak? Apa itu konfigurasinya? Kalian ketahui menggunakan router bisa sebagai switch chip, terus mengapa kalian nanti kita terapkan switch chip tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Baru satu orang? Banyak nih, berarti udah semua membaca ya. Semua, oke. Pak minta, ada berat. Bukan lagi kawalas dia. Belajar waktu dia kemarin. Oke, yang tadi perempuan terus, Pak minta Andika. Silakan Andika. Karena kita akan menggunakan router juga sebagai switch-nya Pak. Nah, Ya. switch chip itu sendiri memungkinkan kita untuk mengirim data seperti switch pada umumnya. Oke, seperti switch pada umumnya, jadi difungsikan dia ya. Oke, karena kita alatnya juga hanya menyediakan, kita memiliki hanya router saja. Oke, itu sudah. Ada lagi? Kelas ini nggak ada? Gimana nih? Miring apa ini? Hah? Oke, ini ada perempuan aja satu. Ayo, silakan. Menurut saya dari konfigurasi yang disampaikan, menurut Ya. saya itu konfigurasi itu mudah untuk saya pahami, Pak. Jadi mudah untuk dipahami. Ya. Tadi karena fungsinya kita nggak punya switch Linux. Terus menggunakan switch chip karena mudah mudah untuk saya pahami. dipahami. Ya. Jadi itu ya, karena di sini kalau di VLAN itu kan dari berbagai settingan itu kan banyak sekali. Mungkin dengan settingan ini bisa dipahami ya, lebih mudah ya. Sudah bisa dipahami kenapa kita pilih switch chip? Oke, jadi ada temannya yang menyampaikan bahwa lebih mudah dan bisa lebih dipahaminya lebih mudah ya. Oke, selanjutnya setelah itu Pak minta kita sepakati dulu waktunya kan? Iya, Pak. Oke, kira-kira saja dulu. Jadi waktu yang kalian perlukan berapa waktu yang harus kalian habiskan nanti? Apakah nanti ada kalian selesai dengan waktu 40 menit? Apakah 1 jam? Apakah 2 jam? Apakah 2 hari? Apakah pertemuan berikutnya? 2 bulan. Jangan berhari-hari ya. Jangan berhari-hari. Oke. Kelompok 1. Berapa menit? 35 menit cukup Pak. 35? Iya, 35 cukup Pak. Mantap sekali ya, 35 ya. Kelompok 2? Mungkin kalau saya karena konfigurasi pertama kali ya 40 menitan lah Pak. 40. Oke, kelompok 3? 40. Kelompok 4? Mungkin 40 juga sih. Ikut aja Pak. Kelompok 5? 40 juga, Pak. 40 juga? Waduh, ini 40 sampai sini. Nah, ini di sebelah sini. Kelompok 5 ya, kelompok 5, kelompok 6. 36 Pak. 36? Nah, Dari mana? Biar beda Pak. Oh, biar beda. 36. Disesuaikan. Ini kayaknya super nih kelompok 1 sama 6 nih. Kelompok 7? 39. 39. Oke, kelompok tadi 7 ya? 8? 40. 40. Pas 1. Ini macam saya ini 40 sampai 41. Oke. Ini kita ambil yang terbanyak aja ya. 40-nya ada kelompok 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena 40 menit terbanyak. Jadi kita waktunya 40 menit.
Jadi dari tutorial yang kemarin sudah Pak sampaikan, yang sudah Pak share, terus kita ada video yang ditayangkan di depan. Pada saat itu cukup ya, 40 menit ya. Ya lewat dikit-dikit, toleransi 1 menit 2 menit ya, jangan sampai lewat 40 menit gitu, jangan. Oke, sepakat ya? Sepakat? Sebentar, Pak tulis dulu. Berarti 40 menit. Untuk 9 kelompok 40 menit ya. Kalau misalkan lewat dari 40 menit, bisa saya hukum kan? Toleransinya jangan sampai 40 menit berikutnya ya. Iya, Pak. Oke. Pak, tidak ada hukuman untuk kalian yang berat, palingan toleransinya nanti saya tambahkan config, tambahkan lagi 1 IP address gitu misalkan. Nah itu apa namanya? Itu hukumannya, jadi hukumnya nggak perlu push-up. Tolong tambahkan, coba IP ini pindahkan ke IP ini ya, seperti itu contohnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tolong itu diperhatikan. Juga sudah. Tadi pemilihan juga sudah. Oke, sekarang Pak minta perwakilan kelompok saja. Silakan, ini alat sudah ada semua di depan. Semua sudah ada di depan. Silakan kalian dari kelompok 1 silakan ambil alatnya. Untuk kabelnya itu sudah kalian bawa kan? Sudah dibuat. Pertemuan yang sudah lewat kan itu sudah dikasih untuk pembuatan kabel. Sudah Pak. Kemarin malam juga sudah Pak info kan, kabelnya dibawa. Sudah. Oke, silakan dari kelompok 1 perwakilan ambil 1 router dan 1 switch-nya. Jadi 2 router ya. Yang difungsikan sebagai switch. Oke, silakan kelompok 2. Bim, silakan Bim. Sama Pak ya? Boleh, yang mana aja boleh pilih. Nanti kalau misalkan pada saat konflik ada router yang lama koneksinya, tolong jangan diam ya. Nanti ada beberapa disiapkan router cadangan, nanti itu bisa kalian coba ganti saja. Ya, silakan. Kelompok 3. Jangan berhitung nanti 1, 2 sampai ini. Bebas. Silakan bebas saja. Kelompok berikutnya, yuk langsung. Bebas saja. Kelompok 5 maju. 6. 8. 7 udah 7. Sudah, kelompok berikutnya. Oh ya, silakan. Powernya belum diambil ya? Kenapa? Ada nukar? Oh ya, silakan. Sudah semua ya? Sudah ya? Oke, perhatikan. Jadi sambil kalian pakai, ini Pak bagikan dulu lembar kerjanya ya. Pak bagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalian perhatikan di sana dari lembar kerja yang Pak bagikan. Di sana ada petunjuk teknis kerjanya. Petunjuk teknis kerjanya ada di sana. Kalian perhatikan. Dan di halaman paling terakhir itu harus ada yang kalian selesaikan dan kalian kerjakan. Nanti kan kalian kumpulkan di akhir sebelum kita ulang nanti. Sudah? Bisa dipahami? Oke, jika sudah silakan
kalian sudah bisa mulai kerja. Silakan. Izin ambil adapter. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang adapternya, ambil ke depan. Silakan dikonfigurasi ya. Oke, di lembar kerja kalian juga sudah ada topologinya. Di depan juga Pak tampilkan ya topologinya, silakan. Jangan membuat settingan baru lagi. Maksudnya bukan settingan, topologi atau skemanya. Kalian perhatikan aja dulu yang di depan. Yang di depan ini sama dengan yang di lembar kerja yang ada pada kalian. Itu sama. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa dilihat di depan ya. Oke, kalau perhatikan topologi ada internet tidak? Ada? Ada ya? Oke, tolong perhatikan di depan ya pembagiannya. Pembagian IP ISP-nya ya. Sebentar. Kelompok 1 sampai 9 ya. Oke, perhatikan ke depan ya. Yang berwarna merah ini adalah kelompok. Oke, bisa jelas di papan ya? Belum nampil? Nah, ini dia. Oke, jadi tidak ada yang menggunakan selain di depan. Pak, ada pertanyaan dari ini, Pak. Apa ya? Yang di meja tadi nggak ada? Bukan adapter. Oh, ini bukan adapternya. Ya, diganti aja, diganti. Ini punyanya biasanya pakai. Biasanya sudah ada kan? Oke, hari ini. Ya, ini sini loh. Ya, boleh. Ditaruh di depan, Gus. Ya. Bukan adapternya. Siap, Nabi? Oke, Davi, diganti saja Davi. Kalau interface-nya tidak terkoneksi, Davi, silakan ganti pakai router yang berikutnya. Silakan diganti. Silakan. Oke, perhatikan ya interface dan IP-nya, tolong diperhatikan, jangan sampai salah ya. Interface dan IP address-nya, jangan sampai tertukar. IP address juga yang Pak bagikan di depan, tolong diperhatikan, tidak ada yang menggunakan host-nya sama.
Hebat ini ya. Kalian tidak waktunya 40 menit ya. Tolong perhatikan topologinya. Gimana tapi? Bisa. Kalau enggak ini aja diganti aja mungkin udah error alatnya. Diganti aja Robi. Diganti. Kalau router sama switchnya bermasalah silakan diganti saja. Powernya saja dipakai ya, powernya saja dipakai. Jadi ganti routernya. Rusak semua apa sih? Kebetulan dapatnya error. Iya. Makanya Pak sediakan lebih. Diganti aja Robi. Iya. Bebas semua nikah sudah? Baru Pak, sebentar lagi. Oke, masih mengkonekkan ya? Iya. Ya, jangan lupa disable double. Jangan lupa disable double ya. Diselesaikan router dulu boleh, switch boleh. Silakan kalian kan berdua, silakan dibagi saja. Konfigurasinya dibagi. Jadi pada saat switch-nya itu berfungsi. Switch-nya itu bisa memberikan jaringan. Jadi switch itu berfungsi dengan baik apa tidak? Kan nanti pada saat uji koneksi dari PC client menuju ke router.
Berarti kan harus melewati switch. Kalau misalkan pada uji koneksinya dia tidak terkoneksi, berarti kan switch nggak berfungsi. Iya kan? Seperti di topologi, coba perhatikan topologi. Yang di routernya, sudah. Sini ada masalah? Hah? Ada? Oh. Dari PC pilihan 10 sama pilihan 20 bisa uji koneksi komputer ya. Kalau itu sudah bisa uji koneksi langsung komputer, berarti kan switch-nya berfungsi. Sampai di sana aja. Kenapa? Potnya main-main. Coba di ini aja. Apa namanya? Konektornya dipasang biar pas. Kalau sudah bisa, sudah silakan ya. Sudah berfungsi. Ya silakan. Bagi yang belum ini, belum mau konfig jaringannya, silakan difungsikan sesuai dengan fungsinya. Yang mana router, yang mana switch-nya. Bisa nih? Tapi sampai 2 kali ganti router ya. Siap ya? Enggak, kebetulan saja dapatnya error tapi. Jangan trauma nanti. Jadi Pak kita konfigurasi router nanti nggak mau Pak trauma lagi. Kebetulan saja dapatnya error. Kalau topologinya sudah kalian buat, router sudah kalian hubungkan dengan switch, silakan diperiksa dulu, dicek. Nanti karena Pak minta kalian nanti untuk menguji hasil proyek yang kalian buat itu seperti apa. Apakah sudah terhubung kliennya ke switch dan ke router apa belum? Tes koneksi, kalau tes koneksi sudah jalan, sudah selesai. Memang tidak ada. Oh, mati.
Kalau yang sudah konfigurasi, silakan dicek and recheck dulu ya koneksinya. Cek dan recheck dulu koneksinya. Ya, lagi kakak apa? Oh ini bisa. Karena apa namanya? Gateway-nya. Ya, sudah masalah. IP-nya dicek. Apa deh kesini? Iya. Nanti dia di routernya terkonfig untuk jalur freelance 10-nya. Ya. Ini bisa lewat ya? Yang penting keduanya bisa melewati switch menuju router. Jadi kalau sudah terkoneksi, ya berarti itu sudah berfungsi. Jadi proyek VLAN kalian bisa dikatakan sukses. Ega gimana Ega? Jadi klien itu bisa kalian ujikan koneksinya menuju router dengan melewati switch. Jadi logikanya kalau kalian replay dia dari PC klien, klien dari VLAN 10 ke VLAN 20, bukan ke ya, dari VLAN 10 dan VLAN 20 bisa uji koneksi ke router. Kalau switch-nya itu router yang kalian fungsikan sebagai switch berfungsi, konfigurasinya sudah sesuai, begitu uji koneksi VLAN 10 dan VLAN 20 menuju router bisa replay. Berarti switch-nya berfungsi. Kalau request timeout atau DHU, destination host reachable, berarti switch-nya belum berfungsi dengan baik. Atau mungkin saja kabel kalian, atau mungkin saja interface-nya. Ya, jadi silakan ujikan dulu, persiapkan dulu, karena nanti Pak minta kalian untuk mempresentasikan proyek konfigurasi kalian ya. Ada yang sudah selesai? Ya? Sebenarnya kenapa? Jadi ini VLAN berapa? Itu VLAN 10, ini VLAN 20. Yang 10, loopingnya ke atas. Ada itu nggak? Iya, boleh. Kalau ke 20 bisa. Ada perintah kurang. Oke, itu bisa. Berarti switchnya fungsi itu. Iya, berfungsi dia. Kalau misalkan DHU atau RDO berarti kan harus cari lagi apakah ini kabelnya, apakah settingannya, atau interface-nya mati. Ada yang sudah selesai? Diganti aja, diganti. Oke. Setting ya. Gimana Dika, coba satu selesai? Sudah Pak.
Oke, sudah? Oke, tunggu sebentar ya. Ya? Oh, 9 sudah. Oke, kelompok 1 sudah, 9 sudah. Ayo. Kelompok berapa lagi? 4 sudah Pak. Oke. 6 sudah Pak. Oh, 6 sudah. 4 sudah Pak. Dapat 4. Woi, sudah banyak semua nih. Tunggu sebentar ya. Oke Pak. Kelompok 7 sudah Pak. Kelompok 7 sudah. Oke, bagi yang sudah tolong dipersiapkan ya apa yang sudah kita kerjakan untuk proyeknya ya. Hasilnya tolong diperhatikan ya. Kerjakan sesuai dengan topologinya. Jadi sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah Pak. Woi, 3 sudah. Oke, kelompok 1 ya. Boleh dipresentasikan hasil proyeknya? Boleh Pak. Konfigurasi VLAN. Silakan kelompok 1. Yang lainnya diperhatikan. Bagi yang sudah, yang belum silakan dikerjakan. Di 9 sudah. 6 sudah ya. Kelompok sudah? Oke. Oke, silakan. Andika, silakan. Nah, di sini saya mewakili kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Ya. Pertama-tama saya menggunakan router ini sebagai router utama yang nanti akan dikonfigurasikan. Dan yang kedua, saya menggunakan router yang satu lagi untuk saya fungsikan menjadi switch. Sweet. Oke, jalurnya sudah sesuai. Sudah Pak. Silakan. Di sini saya akan mencoba ngeping apa VLAN-nya sudah bisa saling berkomunikasi atau belum antar PC Pak. Oke, replay ya. Oke, berarti sudah jalan. Terus bisa dijelaskan sedikit alur-alurnya kemana sesuai dengan topologi? Jadi dari router utama kita konfigurasikan untuk keluar dari Ether 4 Ya. masuk ke switch melalui Ether 1. Melalui Ether 1 ya. Dan untuk Ether 2 dan 3-nya kita keluarkan untuk VLAN 10 dan VLAN 20. 10 dan 20. Oh, berarti sudah sesuai dengan topologi ya. Iya Pak. Oke, siap. Uji koneksinya? Sudah ya? Sudah Pak. Coba ditampilkan Andika. Ya enggak, yang di kontrol. Oke, ini dia. Ya, untuk koneksinya sudah bisa Pak. Sudah bisa. Oke, alurnya sudah sesuai, topologinya sudah. Uji koneksinya dia sudah. PC-nya sudah berfungsi. IP address-nya? Tadi konfigurasinya DHCP kan? Iya Pak. Otomatis. Berarti sudah dapat IP ya? Sudah. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Andika? Kelompok 1? Tidak Pak, cukup Pak. Sekian. Oh, cukup sekian. Oke. Terima kasih Andika. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus ya. Jadi dari segi koneksinya sudah. Terus diujikan
sudah dijelaskan alurnya kemana. Oke, lembar kerjanya diselesaikan oleh Bapak. Oke, Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah Pak, langsung ke saya biar pergerakan kita. Oh, boleh. Silakan. Kelompok 3. Siapa yang ini? Yang bicara? Saya kelompok 2 Pak, biar langsung dari 1, Oh 2, iya. 3. Sorry. Siapa? 2, 3. Silakan kelompok 2. Gus Ri, silakan Gus. Oke Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan alur dari konfigurasi yang sudah saya lakukan Pak. Oke, yang pertama dari router Pak. Untuk interface 1 ini maksudnya internet Pak. Ya. Untuk interface 2 saya mengkonfigurasi router itu dari interface 2 Pak. Ya. Lalu saya di interface 4 saya mengasih VLAN di sini Pak yang masuk ke switch di interface 1. Oh, berarti switch-nya. Ya. Pilarnya keluar di 4 masuk ke 1. Ya, oke, untuk di switch Pak, di interface 5 saya melakukan konfigurasi di interface 5 Pak. 5. Untuk VLAN itu keluar VLAN 10 saya keluarkan di interface 2 dan di interface 3 saya keluarkan VLAN 20. Bilang 20. Ya. Oke, silakan diujikan Gus. Oke Pak, untuk setiap VLAN sudah mendapatkan ID Pak DHCP. Sekarang saya coba untuk uji koneksinya Pak. Oke, silakan. Menggunakan Tunjukkan dulu. Tunjukkan. Oke, di PC 1 saya coba mapping keluar VLAN 20 nya Pak. Oke. Contohnya bisa nggak? Ada interface yang isi IP di sana. Ya sudah Pak. Coba. Oke, dari play keduanya ya. Oke, bagus. Oke, terkonflik sesuai dengan topologi. Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup Pak. Sudah. Oke. Ini kelompok 2 sudah menyajikan sudah detail sama seperti kelompok 1 ya. Jadi sesuai dengan topologi. Terus silahkan bisa dulu Gus. Siapa? Sesuai dengan topologi, interface 2 itu VLAN 10, interface 3 itu VLAN 20. Oke, sudah berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih kelompok 2. Siapa? Oke, lanjut. Ini kelompoknya Anggika nih. Lanjut nih. Wih, 1 2 3. Lanjut nih. Oke, Pak. Oke, silakan. Pertama saya jelaskan dulu alur topologinya sesuai dengan apa yang sudah diminta. Ya, mungkin bisa pindah dulu sini. Biar Anggika yang menjelaskan. Mohon maaf ya Pak, ini kabelnya agak pendek. Oh, kabelnya pendek. Jadi nggak bisa. Oke, di sana aja dijelaskan. Nanti Pak cek lagi. Oke. Di sini di routernya ISP-nya masuk di interface 1. Kemudian saya tadi konfignya di Ether 2 Ya. dan keluar VLAN-nya itu di Ether 4. Terpat. Ya, lanjut. Di interface 4. Interface 4. Maaf. Kemudian masuknya di switch pada interface 1. Interface 1. Out di VLAN. 4 masuk ke 1. Ya, lanjut. Innya di interface 1 di switch, out VLAN 10-nya di interface 2 dan out VLAN 20-nya di interface 3. 3. Oke. Ini udah selesai. Isi koneksinya bisa? Koneksi editing Ya, diujikan aja. Untuk VLAN yang lain. coba reply. Oke, siap. Tersambung ya. Oke. Ini beneran kabelnya pendek nih. Iya, Pak. Oh iya. Wih, saking pendeknya. Cuma 2 jengkal kabelnya. Kemarin minggu lalu dibagikan kabel itu sampai 1,5 meter itu bisa jadi 1 jengkal ya. Itu bagaimana proses bikinnya itu? Oke, yang penting terkoneksi ya. Sudah, jadi proyek VLAN yang dibuat oleh kelompok 3 sudah bagus. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Anggika? Enggak, Pak. Sudah? Kabelnya aja yang tadi. Oh, kabelnya aja yang benar. Pak, Oke. maaf, izin bertanya Pak. Ya. Untuk lembar kerja kan berisi kesimpulan itu berarti di store nanti Pak. Ya, apa yang sudah dikerjakan itu proyek kan sudah sukses. Iya, Pak. Nah, itu dituangkan di sana. Apa yang dikerjakan? Iya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah, Pak. Oke. Kelompok berikutnya. Ayo, Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Tunggu sebentar ya, Kak ya. mungkin suara saya agak sorot ya, Pak. Sekarang apa merdu ini? Oke, silakan lanjut. Jadi router yang di bawah ini adalah router, yang di atas itu saya jadikan switch. Switch. Ya, Oke. saya jelaskan alurnya dulu ya, Pak. Ya, silakan jelaskan Oke, alurnya. di router Hmm. di interface 1 masuknya internet dan di interface 4 jalannya VLAN, kedua VLAN 10 sama 20. Jalannya VLAN. Ya. Jalurnya. Jalurnya. Oke, siap. Dan di switchnya
di interface 1 masuknya jalur yang tadi di router interface 4-nya masuk ke interface 1 dan VLAN-nya saya keluarkan ke interface 2 dan 3. Interface 2 VLAN 10, interface 3 VLAN 20. VLAN 10, VLAN 20. Ya. Jadi outnya di interface 4 di router, in-nya di interface 1 di switch. Ya, Outnya lagi VLAN-nya di interface 2 dan interface 3. 3. Uji koneksi. Oke, Pak. Saya uji ya, Pak ya. Berarti ini ya? Iya, Pak. Ini ke 20, Ya. ini ke 10. Oke, silakan dites. Oke, Pak. Mau, Pak. CTL. Mau ini. Ini cepat juga konfigurasi. Kenapa? Dia 2 kali ganti router ya. 2 kali ganti router. Berarti memang benar-benar belajar nih kemarin nih. Jadi tutorial yang juga diberikan kemarin itu benar-benar dibaca. Selain yang Pak tampilkan di depan. Oke, Pak. Sudah ya, Pak. Oke, sudah? Ada yang disampaikan? Tidak. Tidak. Ya. Oke, silakan lanjut. Kelompok berapa? Maaf. Saya Pak. Oke, kelompok 5 belum ya? Oke, silakan lanjut. Kelompok 6. Saya akan menjelaskan yang pertama-tama topologinya ya. Jadi dari router pada interface 1 saya jadikan sebagai jalur internet Ya. atau ISP-nya. Terus? Lalu di interface 2 saya jadikan sebagai out interface VLAN-nya. Oke. Jadi di situ aja routernya. Pada switch-nya VLAN yang dari routernya saya masukkan ke interface pertamanya. Berarti interface 1. Ya. Oke. Lalu dari interface 1 dia keluar ke interface 2 dan 3 sebagai jalur VLAN 10 dan 20-nya. 10-nya di mana? 10-nya di interface 2 dan 20-nya di interface 3. Oke, berarti Outnya sudah sesuai dengan ini ya. Sudah dilihat LK-nya? Sudah. Kerjaan sudah lihat? Sudah sesuai? Oke, Enggak, coba saya agak contohkan beda. dulu. Saya agak beda ya. Oh, interface-nya ada pindah? Ya, Oke. pada routernya. Jadi saya jadikan VLAN Out VLAN? out VLAN-nya di interface 2. Ya. Oh. Biar lebih enak lihatnya Pak. Jadi kan rapi gini. Oke, boleh. Siap. Oh, ini udah. Ini sudah kita. Jadi dia kelompok 6 ini sudah memperhitungkan nanti kalau ada troubleshoot itu tidak tidak jumping-jumping ya, di satu. Ya, biar nggak bolong-bolong Jadi gitu, Pak. gampang deh jarinya. Oke, sudah memikirkan maintenance-nya nanti. Oke, kita akan ketemu nanti di pelajaran untuk permasalahan VLAN. Oke, nanti itu dibahasnya jelas sekarang. Oke, ada yang disampaikan lagi? Di uji ping. Uji ping silakan. Jadi saya akan coba ping ke VLAN 20 di sini ya. Ya, lanjutkan. Mau Pak? Bisa. Ya, susah. Di VLAN 20 mau juga. Oke, silakan diujikan dulu. Bisa? Bisa. Lancar. Ini VLAN 10 ke ping ke 20. oke. Kalau ke router ke atas bisa nggak? IP yang diberikan di router pertama. Ya. Statistik berapa? Iya, statistik berapa? Mau. Oke. Switch-nya berfungsi? Berfungsi. Oke, karena begitu dikoneksikan ke router, dia bisa melewati switch tadi itu sudah berfungsi. Oke, terima kasih kelompok 6. Berikutnya 9 aja dulu ya. Iya. Oke, silakan kelompok 9 siapa nih? Yang ini. Sania apa Dewa? Akan menjelaskan. Oke, Dewa ya. Oke, silakan lanjutkan. Apa? Pendek. Oke, dari sana aja langsung. Router pertama saya akan menjadikan router dan router kedua saya akan menjadikan switch. Switch, ya, siap. Untuk interface router pertama saya akan menjadikan jalur ISP. ISP. Sebenarnya interface kedua saya mau jadikan konfigurasi untuk router tapi interface kedua tuh gangguan. Oh, gangguan. Oh, Ya, jadi kita di ether 3. Ya, lanjut. Untuk ether 4 saya taruh untuk gateway VLAN Pak. Oke. Terus Nah. distribusi VLAN-nya? Dan akan terhubung di ether pertama switch. Interface Pertama. pertama pada switch. Ya. Yuk, lanjut. Dan untuk interface kedua dan ketiga di switch saya akan gunakan sebagai
VLAN 10 dan 20. VLAN 10 dan 20 sudah diujikan? Silakan ujikan dulu. Sudah benar? Coba perhatikan sudah benar. Lagi diperhatikan coba yang belakangnya. Yang lainnya ya, tolong perhatikan ya. Sudah dua. Oke. Lalu? Ya, oke. Coba koneksikan ke routernya ke atas. Tadi kan ada ngasih IC juga di routernya. Yang satu itu loh. Oke. Sudah? Reply? Oke, ini atasnya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak, Pak. Jadi sudah sesuai ya? Oke, konfigurasi VLAN-nya sudah disesuaikan. Oke, terima kasih kelompok 9. Berikutnya 8, no? 8 atau 7? 8 dulu deh. Ya. Oke, silakan. Alatnya mana? Oh, ini. Yuk, silakan. Ada konfigurasi yang saya dan bapak saya buat, Ya. yaitu menggunakan dua router, yang satu jadi router, yang satu jadi switch. Gimana yang di belakang, tolong Surya, tolong diperhatikan dulu Surya ya, temannya lagi presentasikan hasilnya. Untuk jadi router, ISP-nya saya masukkan ke ETH1 di router. Lalu untuk config-nya untuk kabel divisinya, Ya. bawa ke ETH2 untuk konfigurasi router. Ya. Setelah konfigurasi selesai, masukkan kabel cross dari router ETH4 bawa ke ETH1 di switch. Ya, setelah itu Ya. bawa juga kabel dari PC2 bawa ke ETH5 untuk konfigurasi switch-nya. Ya. Lalu untuk VLAN-nya, VLAN 10 di Ether 2 dan VLAN 20 di Ether 3. Oke, VLAN 10-nya di mana? Ether 2. Interface 2, terus VLAN 20-nya di 3. In VLAN-nya dari router ke switch di mana? Di satu. In VLAN dari router, tapi kan ke switch. Ya. Oke. Sudah? Ujikan koneksinya. Kelompok 8. Oke. Replay. Yang ke router coba. Yang IP berapa tadi? Yang Pak berikan di depan ini. Yang Pak tampilkan di screen tadi. IP berapa? Itu dikoneksikan dulu, diujikan. Itu berapa? Berapa itu? Ya. Lanjutkan. Oke. Berarti itu kunci koneksi ke mana? Dari PC ke routernya kan? Berarti melewati switch ya? Melewati switch. Kalau bisa diujikan dan sukses diujikan replay dia, berarti switchnya fungsi apa tidak? Fungsi, oke. Terima kasih ya kelompok 8. Eka jadi? Kelompok 7 ya, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan Bagi yang sudah, silakan LK-nya diselesaikan di halaman terakhir. Silakan lanjutkan LK. dari kelompok kami. Ya. Yang pertama di sini kami menggunakan dua router. Yang pertama menjadi router, yang kedua menjadi switch. Di mana ETH1 atau internet 1 menjadi area atau jalurnya internet. Iya. Nah, untuk ETH2 di router ini saya jadikan untuk tempat configuration. Tempat untuk konfigurasinya. Ya. Nah, di situ ETH4 ini saya gunakan untuk Coba tunjukkan alatnya, Kak. switch. Coba tunjukkan alatnya. Ya. ETH4 nya ini saya gunakan
memindahkan ke switch, di mana ETH partnya ini masuk ke ETH 1 di switch. Di switch. Ya. Terus? Lalu kita masuk ke switch, di mana konfigurasi switch ini terjadi di ETH 5. Setelah itu, saya pindahkan kabelnya ke ETH 2 dan ETH 3, di mana ETH 3 ini nyambungnya ke PC yang ini. Untuk ETH 2-nya, nyambung ke PC yang ini, di mana PC yang ini menjadi VLAN 20 dan yang ini menjadi VLAN 10. 20, 10. Ya. Oke, silakan ujikan koneksinya. 25 siap-siap ya. Oke, sudah ya. Coba koneksikan ke router. Bisa. Kalau LK-nya belum dibuat, silahkan selesaikan dulu. Sudah? Udah di standby, udah selesai ini. Kita tinggal nunggu 25 aja nih untuk selesai. Bisa kak? Oke, koneksi ya. Sudah? Eka, mau ada yang disampaikan? Tidak. Nomor 7? Itu aja. Tidak? Oke, terima kasih. Nomor 7. Lanjut ke kelompok terakhir, silakan dipresentasikan. Halo, topologinya. Jadi di sini router dan PC kami bedakan. Saya yang menyeting router dan dia yang menyeting switch. Iya, silakan. Di sini ETH 1 kita sambungkan ke USB sama seperti teman-teman Ya. yang tadi. Dan jika semuanya telah tersetting, kita setting switchnya dengan menggunakan kabel cross. Ya, silakan dilanjutkan. Dengan menggunakan kabel cross di ETH 4 dan juga ETH 1 di switch. Ya. Setelah itu setelah kita mengkonfigurasikan semuanya, kita bisa mengecek VLAN itu dengan memindahkan kabel konfigurasi itu ke ETH 2 dan juga ETH 3. Ya. Nah itu dimana PC ini adalah VLAN 10 dan PC itu adalah VLAN 20. VLAN 20. Silakan diujikan koneksinya. Oke. Kalau routernya bisa? Ya, coba silakan diujikan. Oke, replay ya. Sudah. Ini ujinya kemana? Ke switch. Oke, ini koneksinya udah jalan ya. Oke, siap. Kelompok 5 sudah selesai, berarti kelompok 1 sudah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Tolong perhatikan dulu semuanya. Jadi dari konfigurasi yang kalian lakukan tadi, itu project konfigurasi yang sudah kalian lakukan itu sudah sangat baik sekali. Jadi dari hasil VLAN 10, VLAN 20 bisa terkoneksi dari melalui switch menuju ke router maupun router sudah berfungsi dengan baik, di mana router tersebut memberikan IP DHCP kan? Iya, Pak. Melalui switch-nya sendiri. Berarti pada saat melakukan uji koneksi, jika ada permasalahan itu tidak akan mungkin bisa replay. Jadi pengujian VLAN 10 dan pengujian VLAN 20 itu sudah bisa dilakukan. Jadi hampir tidak ada Pak temukan error, mungkin kendala-kendala kecil saja tadi ya, mungkin seperti kelompok 6 tadi interface-nya dipindah Pak. Oh mungkin sudah memikirkan apa namanya maintenance-nya. Terus tadi ada kelompoknya Davi kelompok 4 sampai 2 kali ganti router. Akhirnya bisa juga ada presentasi duluan. Oke, sudah sangat bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, sudah. Jadi itu hasil konfigurasi project yang kalian kerjakan. Berarti tidak sampai 2 kali pertemuan kita kan minggu depan, berarti sudah clear berarti ini untuk kelompok pertama. Oke, tinggal lanjutkan dan belajar lagi. Oke, perhatikan ya. Perhatikan. Setelah itu, ini juga sudah Pak ambil beberapa evaluasinya ya.
Nanti di akhir tolong siapkan handphone kalian. Nanti baru boleh ambil handphone kalian ya. Karena Pak ada evaluasi untuk kalian. Oke, sekarang perhatikan lagi ke depan. Oke, dari hasil konfigurasi tadi, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Satu, interface-nya itu diganti. Terus nanti mencoba melakukan konfigurasi menggunakan interface berapa, nggak mau setelah dipindah mau. Terus ada juga yang baru mulai konfigurasi, routernya bermasalah, diganti bermasalah lagi. Setelah interface-nya dicoba kelima-limanya juga tetap, jadi diganti lagi. Tapi tadi ya. Oke, dari hasil konfigurasi tadi, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Pengalaman apa yang kalian dapatkan dari hasil konfigurasi tadi? Wih, ramai ini. Jadi keliling angkat tangan ini semua. Oke, yang pertama saya minta Lucy. Sania ya, Sania. Oke, silakan dibacakan. Pengalaman yang saya dapatkan dari melakukan konfigurasi tadi, saya merasa senang jika apa yang dikonfigurasi bisa terhubung dengan baik dan berhasil. Oke, jadi itu ya. Ada kesenangan tersendiri, kecuali tapi mungkin awal udah error, waduh. Semoga tenang saya. Oke, itu ya, itulah kalau kita belajar jaringan, kalau sudah terkoneksi, berfungsi dengan baik pasti senang. Tapi jangan menyerah. Baru pertama kali dapat error, waduh, kok kayak gini ya? Saya dapat alat rusak terus ganti lagi. Wah, hasil saya nih Pak, bukan hasil. Tinggal dicoba saja, itu kan sekalian troubleshoot ya. Jadi tahu gitu. Oke. Terima kasih Sania. Ada yang lain lagi? Cewek, siapa mau cowok? Silakan. Jadi pengalaman yang saya dapatkan saat mengkonfigurasi tadi itu, saya dapat mengetahui cara mengkonfigurasi VLAN dengan menggunakan router yang difungsikan menjadi switch chip. Oke. Sudah tahu kan? Sudah tahu kan sekarang bahwa router yang kita miliki kita bisa fungsikan sebagai switch. Penggantinya solusi untuk mengganti kalau kita tidak memiliki switch manage. Oke. Terima kasih ya Juan ya. Oke, ada lagi? Itu berlawan-lawanan ini. Oke, saya minta Surya. Jadi yang saya dapatkan selama saya mengkonfigurasi VLAN ini, jadi sekarang saya tahu bahwa ada cara konfigurasi yang mudah dipahami dalam membuat sebuah jaringan VLAN yang seperti pakai switch chip ini. Oke. Lebih mudah dipahami kan? Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki switch manage kan bisa kita fungsikan routernya. Ya. Jadi kita kan tidak terhenti belajarnya. Oke, bisa digantikan router difungsikan sebagai switch. Oke. Menurut Surya ini mudah. Kalau yang lain gimana? Mudah? Cukup mudah kan? Oke, siap. Tergantung situasinya. Oke. Selanjutnya. Nah, itu kan sudah. Jadi pengalaman konfigurasi. Pak, saya senang Pak. Pada saat konfigurasi, sekali konfigurasi mau senang. Mungkin kalau pendapat yang di sini dipakai sama Rafi kayaknya berlawanan. Berlawanan. Oke, konfigurasinya mudah tadi disampaikan oleh Surya. Oke. Sudah bagus? Itu ya. Itu yang kalian yang kalian alami selama konfigurasi. Oke, selanjutnya tolong simak screen di depan. Nampak ya? Nampak. Oke. Nah, ini refleksi materi yang kita pelajari tadi, praktek itu. Konfigurasi, menguji hasilnya. Di sana kan ada. Setelah pembelajaran konfigurasi tadi, apa yang dapat kalian rasakan? Tadi kan pengalamannya. Ya Pak. Sekarang apa yang kalian rasakan? Ayo. Oke, saya kasih Davi dulu ya. Ya. Saya Oke, saya kasih Davi dulu karena dia sudah kasih router sampai 2 kali. Oke, silakan Davi. Kalau saya sendiri ya, saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan tentang cara konfigurasi VLAN ini Pak. Walaupun saya udah mengganti 2 router Pak. Tapi udah semangat kan? Woi, harus dicoba. Pokoknya tidak selesai konfigurasi, jangan berhenti walaupun ganti alat. Oke, terima kasih Davi. Iya, Pak. Oke, selanjutnya. Tadi sudah dapat
pelaksana kegiatannya. Oke ya, berikutnya ada dari Pak mungkin. Ada? Cewek. Cewek. Silakan. Oke Pak, jadi menurut saya dari pengalaman hari ini kita dapat mempelajari bahwa dengan cara switch chip pun VLAN dapat dikonfigurasi. Dapat dikonfigurasi. Berarti dari materi teori yang minggu lalu ya didapatkan ini ya. Jadi sudah paham kan? Oke, jadi bisa dikonfigurasi menggunakan model switch chip itu sendiri. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari pertama Pak sampaikan ada gambar pisang, terus ada video tutorialnya, terus pembagian alat sampai konfigurasinya. Saya rasakan pada saat konfigurasinya kalian agak sedikit, waduh ini gimana ya? Kok tadi ada yang nggak mau bisa konfigurasi, ada yang langsung bisa. Terus, oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita untuk hari ini? Ada? Siapa? Ini yang cewek? Kok lemah-lemah? Oke, ini yang di belakang ada? Bisa? Atau siapa? Eka mau? Bisa? Oke, silakan Eka. Baik, di mana kesimpulan hari ini, Ya. di mana router itu selain digunakan sebagai router bisa menjadi switch. Yang pertama, kedua, konfigurasi Bapak. Oke, apa? Nggak ditulis tadi di bukunya. Oke, Langsung silakan. spontan. Langsung spontan. Itu yang kedua, di mana di mana router itu dapat difungsikan sebagai switch. Itu yang pertama. Kedua, jika kita mengeping antara uji koneksi nih? uji koneksi Ya. itu maksud saya, uji koneksi antara komputer 1 komputer 2 atau bisa dibilang VLAN 1 atau VLAN 2 Atau ke jika routernya? ya, atau ke routernya, jika terjadi TTL berarti itu router dan switchnya sudah berhasil dikonfigurasi, berarti konfigurasinya termasuk berhasil dan sukses. Berhasil dan sukses. Ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi Pak, tambahkan sedikit untuk konfigurasi yang tadi dilakukan. Yang pertama kita bisa simpulkan bahwa dari tadi saja, dari apa yang pengalaman temannya, dari refleksi itu kan bisa disimpulkan. Jadi pembelajaran untuk konfigurasi VLAN kita bisa mengetahui bahwa router juga bisa difungsikan sebagai switch selain dia berfungsi sebagai router. Jadi itu bisa dikonfigurasi menjadi sebuah jaringan VLAN sesuai dengan materi kita. Berarti kalian sudah bisa mengkonfigurasi. Berarti tujuan pembelajarannya kan sudah dapat sekarang? Oke, terima kasih ya Kak ya. Sudah mau ini menyimpulkan, jadi sudah dapat. Yang lainnya kira-kira ada lagi? Pas sama? Ini saya kira kayaknya sudah lapar semua ini. Mau istirahat? Oke, silakan. Sekarang Pak, izinkan kalian, kita akan adakan evaluasi dulu ya. Jadi kalian lakukan, tolong dikondisikan handphonenya dulu. Silakan. Silakan handphonenya disiapkan. Linknya via WA group. Sebentar ya, sebentar lagi kita kirimkan. Itu Pak pakai Google Classroom ya? Ya. Jadi pastikan sudah login semua. Oke, simak di grup WhatsApp kalian masing-masing. Di WhatsApp kelas kita ada link di sana. Silakan langsung dikerjakan. Silakan langsung dikerjakan ya. Ya, untuk evaluasi hari ini, jadi berhubungan dengan praktek kita hari ini. Oke, pastikan akun kalian sudah login. Bisa? Oke, Classroom ya. Itu linknya kan sudah keluar di Google Form-nya ya.
Tapi sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah. Oke, sudah kan? Itu sesuai dengan hari ini. Kenapa? Sudah selesai? Sudah. Oke, siap. Sudah selesai? Sudah. Oke. Koneksinya dikondisikan. Sudah. Oke, lagi. Sudah dikerjakan? Kerja sendiri ya, jangan kerja kelompok. Kerja sendiri. Sudah? Ayo dikerjakan. Siapa yang sudah selesai? Silakan angkat-angkatnya. Iya, Pak. Eka gimana, Kak? Oke. Ayo Eka, semangat. Sudah? Oke, berarti sudah semua ya? Nah, sekarang perwakilan kelompoknya tolong kumpulkan lembar kerjanya. Silakan. Alatnya gue dong. Yang satu mengumpulkan lembar kerja, yang satunya merapikan alatnya. Ya, Bapak. Silakan. Ya, jangan dikumpulkan. Yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah semua. Pak minta tolong alatnya dirapikan kembali. Oke, routernya semua dikembalikan ke depan. Terima kasih. Silakan. Oke, silakan. Sudah semua ini Kak? Sudah semua? Yuk, silakan. Ini sudah semua ya? Kelompoknya nanti. Routernya dikumpul ya? Sudah semua? Oke. Ketua kelas, terus Iya, Pak. silakan panggil dulu temannya yang kelompok gelombang 2 ya, silakan. Siapa? Terus silakan Siapa? masuk dulu. Siapa? Siapa? Kawal-kawal kalian tolong dirapikan. Oke, kabelnya sudah dirapikan semua? Oke, itu tolong disimpan dengan baik ya kabelnya ya. Nanti akan kita gunakan lagi untuk pakai berikutnya. Oh iya, silakan ketua kelas. Pasukan, Pak. Silakan. Yang gelombang kedua ya, silakan. Kursinya kalau nggak salah ada di belakang itu. Silakan dikasih tempatnya. Silakan.
jangan mepet sejajarnya ke depan, nggak apa-apa. Iya, boleh. Jangan mepet temannya. Kayaknya masih panas kepala mereka yang masih tadi di dalam ini. Oke, silakan. Sudah semua duduk? Sudah. Ini belakang Surya kenapa? Sudah? Oke. Ini geser dong. Ini yang cewek-cewek geser. Geser ke kiri ya, ya. Oke. Jadi tolong perhatikan dulu ya. Ini tadi kan ada 18 kelompok. Yang hari ini praktek kelompok 1 sampai 9. Kelompok 10 sampai 18 berarti pertemuan berikutnya. Ya. Jadi tolong pelajari, bisa tanyakan temennya yang tadi konfigurasi yang dilakukan, susahnya di mana, errornya di mana. Walaupun materinya sama, yang namanya konfigurasi itu kita tidak ada yang tahu. Ya, bisa ada yang ganti router, bisa ada yang error di IP, padahal sudah benar. Oh, ternyata ada salah konfigurasi di interface. Iya, Pak. Jadi tolong perhatikan ya untuk yang gelombang berikutnya nanti. Pertemuan berikutnya itu kelompok 10 sampai 18. Ya, tolong dipelajari tutorial yang sudah diberikan sama modul-modul yang sudah diberikan. Oke. Jadi perhatikan semua ke depan dulu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya yang sudah mendapatkan praktek hari ini, silakan nanti kalian lanjutkan untuk materi proses routing. Pelajari dulu materinya. Jadi nanti pasien lagi tambahan materinya. Untuk yang kelompok 10 dan 18 gelombang kedua, tetap kalian perdalam lagi untuk konfigurasi. Jadi paling tidak seperti kelompok 9 tadi ya di pertama. Jadi begitu konfigurasi langsung dikonfig kabelnya langsung mau. Untung aja mau. Tadi ada kelompok berapa ya? 24. Nah, kelompok 4 itu sampai ganti router. Tetap tenang rupanya, tetap tenang. Jadi tidak ada ini. Jadi itu yang harus kalian lakukan ya untuk untuk pertemuan berikutnya. Jadi ini kan ada berbeda nih. Siapa? Jadi yang kelompok yang sudah dapat apa yang akan dipelajari, dan yang belum praktek hari ini kalian sudah tahu apa yang harus kalian pelajari. Oke, mungkin itu untuk hari ini pertemuan kita. Terima kasih. Yang gelombang kedua sudah mau menunggu dari luar karena memang kondisi lab kita tidak memungkinkan 36 siswa praktek sekaligus. Jadi itu yang bisa kita lakukan hari ini. Mungkin cukup sekian. Ketua kelas mungkin bisa dipimpin berdoa penutupnya. Silakan. Pada asana. Baiklah Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan ya. Jangan ada yang ditinggal. Handphone kalian, ada carrier. Kursi tolong dirapikan. Ya, tidak ada barang ketinggalan. Silakan ya. Silakan langsung istirahat. Oke, ayo silakan. Nanti sendiri